Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian berdoa sebelum kalian menyimak pelajaran ini. Saat ini kita belajar tematik muatan IPS, tema 2, subtema 1, tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 1. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Rombongan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tiba di Jakarta dari Rengas Dengklok sekitar pukul 23. Mereka pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Meiji Dori, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, sebagai museum. Rumah Laksamana Tadashi Maeda ini dianggap aman dari gangguan Jepang. Pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan isi naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain ketiga tokoh tersebut, rapat ini juga dihadiri oleh golongan muda, yaitu B.M. Diah, Sukarni, dan Sudiro. Rapat ini menghasilkan isi naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi dibahas di hadapan hadirin. Insinyur Soekarno memberikan usulan agar naskah proklamasi yang telah dibuat ditandatangani oleh semua peserta yang hadir. Namun, usulan tersebut ditolak. Sukarni mengusulkan agar naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia, dan usul tersebut disetujui. Para peserta juga sepakat agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan esok harinya. Teks proklamasi kemerdekaan tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Keesokan harinya, tepatnya hari Jumat 17 Agustus 1945, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, proses proklamasi dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sehingga sampai saat ini mereka berdua disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Setelah pembacaan naskah proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat, S. Suhud, dan Trimurti dengan diiringi oleh lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri Insinyur Soekarno. Dengan dikumandangkannya proklamasi Indonesia, sejak hari itulah lahirlah sebuah negara baru, yaitu Republik Indonesia. Berikut ini adalah gambar para tokoh yang berperan dalam merumuskan naskah proklamasi. 2. Makna proklamasi bagi generasi penerus bangsa. Berikut ini merupakan upaya yang harus dilakukan agar kita dapat melaksanakan sikap positif
terhadap makna proklamasi kemerdekaan, yaitu 1. Berupaya untuk selalu aktif dan terlibat dalam kegiatan bersama. 2. Merasa ikut memiliki segala bentuk hasil pembangunan. 3. Berupaya membina hidup rukun, harmonis, dan aman di lingkungan. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Setelah ini akan Ibu lampirkan tugas. Jangan lupa kerjakanlah tepat waktu. Salam sehat selalu dan terima kasih.